Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan belajar mengenai himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Contoh himpunan yang pertama adalah kumpulan nama bulan dalam setahun. Kenapa juga disebut himpunan? Karena nama bulan dalam setahun dapat kita data secara jelas ya. Contohnya, nama bulan dalam setahun adalah Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Kemudian contoh himpunan yang kedua adalah kumpulan warna pada lampu lalu lintas. Warna-warna pada lampu lalu lintas dapat juga kita data secara jelas. Warnanya adalah warna merah, kuning, dan hijau. Kemudian contoh yang ketiga, kumpulan bilangan genap. Kumpulan bilangan genap dapat kita data secara jelas. Contohnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Kita masuk lagi contoh yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa berbadan gemuk. Siswa berbadan gemuk itu kenapa disebut bukan himpunan? Karena gemuk itu merupakan kata sifat. Setiap orang pasti berbeda-beda cara menilai orang yang gemuk itu bagaimana. Bisa saja bagi kita menilai 50 kg itu sudah disebut gemuk. Ada juga bagi orang lain, ada juga yang menilai 100 kg juga disebut gemuk. Bagi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi disebutkan himpunan. Yang kedua, kumpulan benda yang berat. Itu juga sama, merupakan kata sifat dan tidak bisa kita data dengan jelas. Yang ketiga, kumpulan lukisan yang indah. Lukisan indah bagi setiap orang juga berbeda-beda ya. Menurut cara pandang orang lain pastilah berbeda-beda. Jadi kita artikan bukan himpunan. Nama himpunan biasanya akan kita tulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan anggotanya akan kita tulis di antara kurung kurawal. Berikut merupakan simbol dari anggota himpunan yang biasanya kita namakan sebagai elemen. Kita masuk contoh ya. Contohnya adalah A adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Kita tulis A sama dengan kurung kurawal bilangan ganjil kurang dari 10. Maka bilangan ganjil yang kurang dari 10 dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka A elemen dari A, 3 elemen dari A, 5 elemen dari A, 7 elemen dari A, dan 9 juga elemen dari A. The next day. Menyatakan suatu himpunan dapat dilakukan dengan 3 cara ya, yaitu yang pertama dengan kata-kata atau sifat keanggotaan, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, yang ketiga mendaftar anggota-anggotanya. Yang pertama ya, dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Contohnya ada ayam, bebek, angsa. Ayam, bebek, dan angsa ini termasuk apa? Ya, termasuk nama hewan unggas. Yang kedua, pensil, penggaris, dan penghapus. Termasuk ya, akan kita tulis sebagai himpunan nama alat tulis. Yang kedua, kita akan masuk dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Coba kita lihat dari angka 1 sampai angka 9 itu termasuk bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 9. Kalau disebut dengan notasi pembentuk himpunan, maka akan terdapat beberapa simbol-simbol matematika. Pertama-tama akan kita buka dulu kurung kurawalnya. X, di mana kita berikan sebuah simbol seperti angka 1 garis saja. X lebih kecil daripada 10. Karena kurang dari 10 ya, sampai 9 kan kurang dari 10. Kurang dari 10 X bilangan ganjil, tutup kurung kurawal. Atau juga dapat kita tulis X, kita buat lagi sebuah simbol X lebih kecil atau sama dengan 9. Koma X bilangan
bilangan ganjil. Kita tutup kurung kurawalnya. Nah, untuk yang bagian 3, mendaftarkan anggota-anggotanya. Dia terbalik ya dengan yang bagian yang pertama. Nah, jika yang bagian pertama kita mendaftarkan sifat keanggotaan, maka yang ketiga kita mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, contohnya nama buah yang berwarna kuning. Kita tuliskan saja apa saja yang buah yang berwarna kuning. Nah, contohnya seperti pisang, mangga, belimbing, dan seterusnya bisa ya. Tutup kurung kurawal. Nah, contoh yang kedua, nama buku pelajaran. Nah, contohnya apa saja? Matematika, Mandarin, dan fisika. Himpunan tak berhingga merupakan himpunan yang memiliki banyak anggota yang tidak berhingga. Nah, biasanya ditulis dengan 3 titik dan dibaca seterusnya. Contohnya, himpunan dari bilangan asli. Nah, himpunan dari bilangan asli dimulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita sebut seterusnya karena bilangan asli itu sangat-sangat banyak ya. Tidak terhingga angkanya itu sampai berapa. Oke, kita masuk lagi himpunan berhingga. Nah, itu kebalik dari himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga itu adalah himpunan yang anggotanya itu terbatas. Nah, contohnya himpunan bilangan asli sampai dengan 10. Karena dia bilang sampai dengan 10, artinya anggotanya terbatas sampai dengan 10. Nah, misalkan kita tulis ya 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai 10. Oke, sekian dulu materi hari ini. Jika ada yang tidak mengerti, tanyakanlah kepada guru masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.